Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pengauditan dan juga akuntansi, yaitu konsep dan teori fraud. Fraud atau kecurangan merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh organisasi modern. Menurut Association of Certified Fraud Examiners tahun 2022, fraud adalah tindakan penipuan, penyembunyian, atau manipulasi fakta yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus bisa membedakan antara error dan fraud. Yang pertama, error atau kesalahan. Terjadi secara tidak disengaja. Misalnya, salah mencatat transaksi, salah jumlah, atau salah akun. Yang kedua, fraud. Dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu dan memperoleh keuntungan pribadi. Perbedaan ini penting karena akan menentukan langkah audit dan tindak lanjut yang tepat. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kerugian finansial, turunnya kepercayaan publik, sampai rusaknya reputasi lembaga di mata masyarakat. Biasanya, fraud muncul karena 3 hal utama. Yang pertama, lemahnya sistem pengendalian internal. Yang kedua, rendahnya etika organisasi. Dan yang ketiga, yaitu tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas. Selain itu, faktor psikologis seperti ketidakpuasan terhadap manajemen, keinginan untuk diakui, dan lemahnya nilai moral yang sering jadi pemicu. Dan di era digital sekarang, bentuk-bentuk fraud semakin rumit. Mulai dari manipulasi data elektronik hingga rekayasa transaksi online. Oleh karena itu, penting bagi auditor dan organisasi untuk memahami esensi dan teori di balik fraud agar bisa mencegahnya sejak dini. Nah, kenapa hal ini penting bagi auditor? Karena auditor perlu mengetahui apakah sebuah penyimpangan disebabkan oleh kelalaian manusia atau tindakan curang yang direncanakan. Pendeteksian error dan fraud. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi data. Yang kedua, analisis rasio dan tren keuangan. Yang ketiga, wawancara dan konfirmasi eksternal. Dan yang keempat yaitu teknologi CAATS atau Computer Assisted Audit Technique. Untuk mendeteksi fraud, auditor harus bekerja sistematis. Mereka memeriksa dokumen, melakukan rekonsiliasi data, dan menganalisis pola keuangan. Sekarang juga sudah banyak digunakan teknologi audit modern seperti CAATS yang bisa mendeteksi transaksi mencurigakan hanya dalam hitungan detik. Jadi, deteksi fraud bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi juga analisis perilaku dan logika bisnis. Nah, selanjutnya dalam dunia audit, auditor itu seperti detektif dari sebuah perusahaan. Mereka nggak boleh asal percaya sama data atau laporan keuangan yang ada. Lalu teman-teman, bagaimana auditor bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan yang ada? Berikut penjelasannya dari poin-poin pada materi. Yang pertama, resiko kecurangan selalu dipertimbangkan. Auditor wajib selalu mikirin kemungkinan adanya kecurangan sesuai aturan ISA 240. Jadi auditor harus waspada. Jangan sampai ada data yang menyimpang tapi nggak ketahuan hanya karena dianggap semuanya baik-baik saja. Kedua, skeptis profesional. Maksudnya apa? Maksudnya auditor harus belajar buat gak gampang percaya sebelum melihat bukti yang jelas dan kuat. Misalnya, walaupun terlihat tidak ada masalah, auditor tetap melakukan pengecekan ulang agar yakin semuanya beneran sesuai. Yang ketiga, butuh kombinasi sistem kontrol, pemeriksaan teliti, dan teknologi. Gak cukup cuma mengandalkan satu cara aja. Dengan adanya sistem kontrol
hal yang baik, misal dokumen dicek 2 kali, pemeriksaan yang teliti, dan bantuan teknologi audit yang lebih modern. Proses menemukan kesalahan atau kecurangan jadi lebih efektif dan cepat. Intinya, tugas auditor adalah memastikan semua informasi keuangan itu benar, akurat, dan bebas dari kecurangan. Dengan cara kerja yang hati-hati serta nggak gampang percaya sebelum semuanya terbukti. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait error ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi error merupakan kesalahan dalam pencatatan keuangan seperti saat kita salah menulis angka saat menghitung uang saku atau memasukkan pengeluaran di catatan uang pada kolom yang salah. Padahal kita tidak sengaja melakukannya. Jadi error ini benar-benar pure kesalahan yang tidak disengaja. Bukan karena tidak hati-hati atau karena mau memalsukan atau juga ingin menipu ya teman-teman. Meskipun tidak disengaja, error tetap berbahaya karena bisa menurunkan keakuratan laporan keuangan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pengawasan rutin dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan ketelitian. Contoh error misalnya kita mau mencatat uang masuk Rp100.000 tapi malah menulis Rp10.000. Gara-gara kesalahan tulis seperti ini bisa berakibat fatal pada laporan keuangan ya teman-teman. Kurang saja angka 01 tadi sudah berubah jumlah uangnya. Kemudian contoh lainnya seperti jumlah saldo yang dihitung ternyata keliru karena lupa memasukkan satu transaksi. Atau juga contohnya uang bayar wifi malah ditulis di kolom uang makan. Kalau kesalahan ini dibiarkan, nantinya laporan keuangan jadi nggak akurat dan bisa bikin bingung saat mau tahu kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu tadi, penting banget untuk sering-sering cek catatan dan teliti tiap kali memasukkan data agar kesalahan nggak terulang lagi. Biasanya kantor atau perusahaan melakukan pemeriksaan rutin dan pegawainya juga diajari cara cek data dengan benar. Intinya semakin teliti kita, semakin kecil kemungkinan ada error di kemudian hari. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraud. Apa itu fraud? Nah, fraud itu adalah tindakan yang sengaja untuk menipu atau memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Nah, kecurangan ini biasanya dipicu oleh tekanan ekonomi, tuntutan sosial, serta lemahnya nilai moral. Dan juga dilakukan dengan perencanaan serta upaya untuk menutupi jejak agar tidak terdeteksi. Jadi ingat ya, bahwasanya fraud ini adalah kecurangan yang dilakukan dengan secara sengaja untuk dengan niat memanipulasi ataupun menipu untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Pokoknya untuk memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Nah, menurut ACFI tahun 2022, bahwasanya fraud ini itu berupa pemalsuan laporan keuangan, penggelapan kas, hingga juga dengan penyalahgunaan jabatan. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui dulu apa faktor penyebab terjadinya fraud itu gitu. Nah, teori yang paling terkenal nih di dalam dunia auditing adalah fraud triangle yang dari Donald Tracy, di mana bahwasannya dia menjelaskan seseorang melakukan fraud itu karena ada 3 hal. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, kalau 3-tiganya muncul bersamaan, maka resiko terjadinya kecurangan akan sangat meningkat tajam. Bahwasanya dia pasti akan melakukan kecurangan. Jadi yang pertama tadi ada pressure, tekanan ya. Nah, tekanan ini bisa datang dari mana aja. Nah, kebutuhan ekonomi, target perusahaan, ataupun bahkan gaya hidup yang berlebihan. Di mana di dalam kondisi terdesak, seseorang bisa merasa tidak punya pilihan lain selain berbuat curang gitu. Nah, itulah kenapa pengawasan dan
kesejahteraan karyawan itu juga bagian dari pencegahan fraud. Yang kedua ada opportunity, kesempatan. Nah, kesempatan itu muncul saat sistem pengawasan longgar ataupun lalai gitu. Nah, misalnya bendahara mempunyai akses penuh terhadap kas tanpa pemeriksaan rutin. Nah, di situ adalah peluang kecurangan yang terbuka lebar. Makanya, manajemen itu harus menciptakan sistem kontrol berlapis agar kesempatan untuk berbuat curang itu sedikit gitu, kecil untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga ada rationalization ataupun rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini adalah cara pelaku untuk membenarkan perbuatannya sendiri. Nah, mereka tahu itu salah, tapi berusaha untuk menenangkan diri gitu ya, dengan alasan yang logis. Dengan alasan yang logis, ya inilah sisi psikologis dari fraud. Karena yang sering itu luput dari perhatian auditor. Nah, jadi ada beberapa dampak fraud itu terhadap organisasi. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, turunnya kepercayaan publik. Yang ketiga, gangguan operasional. Dan yang keempat, sanksi hukum. Nah, kita akan bahas dari pertama nih, kerugian finansial, di mana organisasi bisa kehilangan uang, aset, bahkan kehilangan peluang bisnisnya. Nah, yang kedua, turunnya kepercayaan publik, di mana seorang investor ataupun masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Dan yang ketiga ada gangguan operasional. Nah, kecurangan ini bisa membuat proses bisnis itu terganggu. Dan yang keempat, sanksi hukum. Baik maupun pelaku ataupun institusinya bisa saja dikenai hukuman sesuai dengan peraturan. Nah, jadi dapat kita ketahui ya bahwasannya dampak fraud itu sangat luas. Selain kerugian uang, citra organisasi juga bisa jatuh, moral karyawan juga hancur, dan bahkan bisa berujung ke hukum. Nah, itu sebabnya pencegahan fraud itu harus menjadi bagian dari budaya kerja. Maka kita masuk ke pencegahan fraud. Apa pencegahan fraud yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa strategi pencegahan fraud. Pertama, pengendalian internal yang kuat, termasuk juga pembagian tugas dan audit berkala. Dan yang kedua, budaya integritas. Nah, membangun iklim kerja yang jujur, terbuka, dan beretika. Dan yang ketiga, sanksi tegas bagi pelaku untuk memberi efek jerah. Dan yang keempat ada edukasi etika dan kepatuhan kepada seluruh karyawan agar paham bahwa konsekuensi kecurangan, agar paham bahwa ada konsekuensi jika melakukan kecurangan. Jadi ingat ya, pencegahan fraud itu harus dilakukan secara sistematis, misalnya membangun sistem kontrol internal, mengaktifkan audit internal, dan menanamkan nilai integritas di setiap level organisasi. Selain itu juga perusahaan juga perlu memberi sanksi yang tegas dan juga menyediakan sistem pelaporan yang aman bagi pelapor pelanggaran. Nah, selain dari pencegahan yang umum ini, kita juga penting untuk memahami apa saja cabang-cabang fraud. Nah, agar kita itu bisa tahu, biar paham di mana sebenarnya potensi resiko terbesar fraud ini. Jadi ada tiga cabang utama fraud. Yang pertama ada fraud terhadap laporan keuangan. Nah, di sini adalah manipulasi pendapatan, aset, ataupun kewajiban untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari sebenarnya. Dan yang kedua ada penyalahgunaan aset misappropriation. Aset
malversation ini seperti penggelapan kas, pencurian inventaris, atau penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga ada korupsi. Nah, corruption ini kan dia bisa meliputi penyuapan, konflik kepentingan, dan juga pemerasan. Yang pertama tadi, financial statement fraud ataupun manipulasi laporan keuangan, di mana financial statement fraud itu biasanya dilakukan oleh manajemen puncak. Nah, misalnya mereka menaikkan laba ataupun menunda pencatatan kerugian agar perusahaan itu terlihat sukses. Nah, fraud jenis ini sangat berbahaya karena bisa menipu para investor. Yang kedua tadi ada aset misappropriation, di mana yang jenis kedua ini penyalahgunaan aset sering dilakukan di level operasional. Contohnya karyawan mengambil barang perusahaan atau mengklaim biaya fiktif gitu kan. Nah, meskipun itu nilainya kecil, jika dilakukan terus-menerus, kerugian itu bisa berdampak sangat besar. Nah, selanjutnya mengenai korupsi itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Melinda Afriani. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pencegahan korupsi, peran auditor, dan kesimpulan. Nah, kita udah sampai pada bagian terakhir nih, yaitu tentang pencegahan korupsi dan peran auditor dalam menjaga integritas organisasi. Pencegahan korupsi meliputi yang pertama, adanya penegakan kode etik dan integritas. Yang kedua, audit berkelanjutan dan sistem whistleblowing. Yang ketiga, perlindungan terhadap pelapor. Dan yang keempat, ada penegakan hukum tegas bagi pelaku. Auditor memegang tanggung jawab yang besar, bukan hanya dalam memeriksa laporan keuangan, tetapi juga dalam menjaga nilai moral dan etika profesi. Untuk membedakan antara error dan fraud, auditor harus memiliki yang pertama, auditor itu harus memiliki keahlian teknis dalam menganalisis data dan bukti, serta yang kedua, integritas moral tinggi agar tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun. Keberhasilan deteksi fraud itu bergantung pada 4 faktor. Faktor yang pertama, sistem pengendalian internal yang baik. Faktor yang kedua, audit modern dengan teknologi yang memadai. Faktor yang ketiga, nilai kejujuran dan objektivitas. Dan yang keempat, faktor komitmen moral lembaga untuk menjaga akuntabilitas publik. Semua hal ini menjadi dasar dalam pencegahan korupsi. Mengapa begitu? Ya, karena korupsi adalah bentuk fraud yang paling berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan moral bangsa. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah fraud adalah ancaman serius yang dapat menghancurkan organisasi dari dalam. Namun, dengan memahami konsep dan teorinya, kita bisa membangun sistem yang mampu. Contohnya seperti, yang pertama, kita bisa mendeteksi lebih dini. Yang kedua, kita bisa mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang ketiga, kita bisa menemukan bahaya kerja yang jujur serta bertanggung jawab. Jadi, kunci utama dari semua ini adalah integritas. Integritas itu bukan hanya nilai pribadi, tetapi juga fondasi bagi keberlanjutan lembaga dan kepercayaan publik. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga penjelasan tentang konsep dan teori fraud bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu menjunjung kejujuran dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.